Pernahkah kita menyadari bahwa aktivitas kita mulai dari bangun tidur hingga asupan makanan yang kita beli berasal dari satu perusahaan besar? Saat ini, ketika mendengar kata Unilever, pasti tidak asing lagi di telinga kita. Semua produknya sudah pasti pernah kita gunakan. Ketika kita memasuki salah satu supermarket, hampir 75% produk yang tersedia adalah dari Unilever. Unilever memang bukan perusahaan terbesar dalam industrinya. Perusahaan barang konsumsi terbesar dipegang oleh Nestle. Namun Unilever memiliki produk yang paling beragam. Dari aktivitas bangun tidur, sikat gigi, mandi, makan, dan membersihkan rumah, bisa kita lakukan dengan menggunakan produk dari Unilever. Unilever mempunyai 4 kategori untuk produknya, yaitu perawatan pribadi, seperti sabun dan sampo, makanan, refreshment, seperti es krim dan teh, lalu home care. Selama bertahun-tahun, bahan kimia dari semua produk Unilever berubah. Tetapi, Unilever terbentuk karena adanya merger tahun 1929 dari produsen margarin Belanda bernama Margarine Unie dengan pembuat sabun asal Inggris bernama Level Brothers. Saat itu, bahan utama dalam kedua produk mereka adalah lemak hewani. Margarin Unie sendiri merupakan merger dari dua produsen margarin yang berbeda, berproduksi sejak 1870 dan 1880-an. Lever Brothers dimulai pada tahun 1885. Produk unggulannya adalah Sunlight, sabun cuci bermerek pertama di dunia. Unilever sebenarnya adalah perusahaan joint venture. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari semua pungutan pajak yang akan jatuh tempo dengan mendirikan Unilever London dan Unilever Rotterdam. Jadi, ada Unilever NL dan Unilever PLC. Salah satu meroket di bursa saham Amsterdam dan satu lagi di London. Keduanya memiliki nilai saham yang setara dan memiliki dewan direksi yang sama. Jadi, secara teknis, beroperasi seperti satu entitas. Dalam beberapa dekade, Unilever meluncurkan atau mengakuisisi merek terkenal yang saat ini bernilai masing-masing $1 miliar. Tahun 1970, Unilever menguasai lebih dari 30% pasar es krim Eropa Barat. Unilever telah menjual hampir 1/4 dari semua es krim di dunia saat ini. Kebanyakan menggunakan logo Heart Brand dan menyimpan nama asli produk, contohnya Frisco di Denmark atau Tio Rico di Venezuela. Secara alami, strategi Unilever berfokus pada pembelian impuls, seperti freezer di minimarket. Tetapi Unilever menghadapi masalah terkait undang-undang monopoli. Tahun 2000, pemerintah Inggris memutuskan bahwa Unilever secara ilegal memblokir persaingan dengan menyewa lemari pendingin bagi para distributor untuk menyimpan produk Unilever saja. Pada bulan Januari 2002, Unilever, P&G, dan perusahaan Jerman bernama Henkel setuju melakukan perombakan harga. Unilever dan P&G didenda lebih dari 300 juta euro. Unilever tidak mengambil pelajaran dari kasusnya di Inggris, karena kasus serupa terjadi kembali di Afrika Selatan untuk penetapan harga dengan konglomerat Malaysia. Pengawas yang menangani kasus tersebut meminta 10% dari omset lokal Unilever sebagai denda. Pada sektor ekologis, Unilever telah memainkan peran yang merusak lingkungan. Indonesia telah kehilangan 2% dari hutan hujannya setiap tahun untuk memproduksi minyak sawit. Pada 2016, Unilever harus menyelesaikan tuduhan lama bahwa mereka telah meracuni ratusan pekerja India dengan merkuri, dan daftar kasus kontroversial lainnya yang terus berlanjut. Namun Unilever memiliki satu sosok yang mampu memperbaiki citranya, bernama Paul Polman. Awalnya, Paul Polman bercita-cita menjadi pendeta di negara asalnya, Belanda. Namun kemudian sebelum ia menjadi CEO Unilever, Paul bekerja di P&G dan Nestle. Paul memiliki misi untuk mengurangi limbah lingkungan dari Unilever dan membantu kesejahteraan dan kesehatan 1 miliar orang yang ada di dalamnya, serta meningkatkan penjualan tentunya. Paul benar-benar membuat perubahan yang positif bagi Unilever. Saat berada di tangan Paul, emisi menurun. Limbah juga berkurang 85% dari sebelumnya. Paul secara aktif mendorong kontrol lingkungan yang lebih ketat. Berkat Paul Polman, citra Unilever berubah membaik
Saat ini, Unilever masih terus berkembang, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan. Terjadi upaya pengambil alihan oleh Kraft Heinz untuk 143 miliar dolar pada 2017, namun tawaran tersebut ditolak. Banyak orang berpendapat bahwa ini karena Paul menghargai rencana berkesinambungan di atas segalanya. Banyak pemegang saham yang kontra dengan keputusan Paul. Menurut mereka, Paul harus mementingkan keuntungan bagi pemegang saham, bukan memikirkan upah yang diterima petani di bawahnya. Semua kembali lagi pada keputusan konsumen. Kedepannya, semoga Unilever dapat mengambil langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan oleh setiap lini kehidupan perusahaannya.